teman-teman, sebelum mulai jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Oh ya, jangan lupa juga untuk aktifin notifikasinya biar aku lebih semangat bikin video baru selanjutnya. A Silent Voice atau Koe no Katachi merupakan film anime karya Naoko Yamada yang rilis pada tahun 2016. A Silent Voice bercerita tentang seorang gadis tuli bernama Shoko Nishimiya yang mencoba untuk beradaptasi dengan teman-teman dan hidup selayaknya anak lainnya. Suatu hari, seorang gadis bernama Shoko Nishimiya baru pindah ke sekolah dasar yang dimana ia bertemu dengan Soya Ishida, seorang siswa laki-laki yang dikenal suka usil dengan teman-temannya. Pada saat Nishimiya memperkenalkan diri, ia menggunakan buku komunikasi. Soya pun terkejut karena Nishimiya adalah gadis yang tuli atau tunarungu. Pada awalnya tampak baik-baik saja. Teman-teman kelas menghampirinya dan berkenalan dengannya. Kemudian saat jam kelas dimulai, Ueno disuruh membaca sebuah teks. Namun ia dikritik oleh guru karena intonasinya yang tidak baik. Tetapi saat Nishimiya yang membaca, guru tidak menegurnya sama sekali. Kemudian diteruskan oleh Soya. Namun Soya membaca dengan meniru cara bicaranya Nishimiya yang tunarungu itu. Lantas Soya pun ditegur oleh gurunya. Saat Nishimiya hendak menghampiri teman kelas, tapi mereka seperti mengabaikannya. Nishimiya tetap berusaha mendekati mereka, namun mereka makin mengacuhkannya. Soya yang berada di dekat Nishimiya berkata bahwa harusnya dia memakai cara yang lebih baik lagi, atau dia akan tambah dijauhi. Nishimiya pun mendekat dan mengatakan kalau ia ingin berteman dengan Soya. Namun Soya tidak menyukainya, bahkan melemparkan pasir ke arah Nishimiya. Keesokan harinya, Bu Guru mengatakan bahwa ia akan memberikan pelajaran tambahan bahasa isyarat selama 3 menit setiap pagi, yang bertujuan agar murid di kelas lebih mudah berkomunikasi dengan Nishimiya. Namun, Ueno menentang hal itu. Ia mengatakan apakah menulis di buku saja tidak cukup, karena menurutnya menulis jauh lebih mudah. Tiba-tiba ada satu murid yang ingin belajar bahasa isyarat. Ia bernama Sahara, dan akhirnya mereka menjadi teman. Sahara yang menjadi satu-satunya teman Nishimiya, tiba-tiba ia pindah sekolah. Nishimiya pun tidak memiliki teman lagi di kelasnya. Soya menulis kalimat buruk yang dapat melukai perasaan Nishimiya di papan tulis. Saat Nishimiya membacanya, sungguh tak disangka, ia hanya membalas perbuatan Soya dengan kata terima kasih. Di hari-hari selanjutnya, Soya kerap kali menjahili Nishimiya. Saat itu, Soya berteriak di dekat Nishimiya yang telah mengenakan alat bantu dengar. Hal itu pun diketahui oleh Ueno. Lantas, Ueno ingin meminjam alat itu. Namun, Ueno malah melemparkan alat itu kepada Soya. Dan ya, Soya pun membuang alat pendengaran Nishimiya ke kotak sampah. Kemudian, Soya semakin suka menjahili, mengganggu, mengejek, dan membuang alat bantu pendengaran miliknya berkali-kali, sampai telinganya berdarah. Namun, Nishimiya malah meminta maaf kepada Soya, bahkan memintanya agar menjadi teman. Tentu saja Soya tidak mau dan membuang buku komunikasi milik Nishimiya ke dalam kolam. Nishimiya langsung mengambil buku tersebut di dalam kolam. Beberapa hari kemudian datanglah kepala sekolah dan menanyakan apakah ada murid yang suka menjahili Nishimiya. Karena kemarin ibu Nishimiya menelpon dan mengatakan kalau 5 bulan terakhir ini ada 8 alat bantu dengar miliknya yang hilang dan juga rusak. Karena harga alat tersebut sangatlah mahal, tiba-tiba Soya ingin mengangkat tangannya. Lalu Pak Guru pun mengatakan kalau itu adalah perbuatan Soya. Soya pun berdiri dan mengatakan kalau bukan hanya dia yang mengganggu Nishimiya, teman-teman lainnya juga ikut. Oleh karena itu, teman-teman Soya mulai menjauhinya karena mereka dituduh telah mengganggu Nishimiya. Sampai akhirnya Soya dijauhi oleh teman-temannya sendiri. Keesokan harinya, ia tak sengaja melihat Nishimiya mengelap coretan di meja miliknya. Soya pun tidak menyukai hal itu. Lalu Soya dengan kasar menyuruhnya untuk berhenti. Namun Nishimiya membalasnya dengan senyuman. Soya yang merasa kesal mendorong Nishimiya. Lantas kesabaran Nishimiya pun habis dan membalas memukul Soya. Singkat cerita, Nishimiya pun pindah sekolah.
Di luar dugaan, momen tersebutlah yang menjadi titik balik hidup Soya. Ia menjadi berubah drastis. Setelah lulus, Soya hidup dalam rasa bersalah terhadap Nishimiya, sekaligus malu dengan teman-temannya. Soya pun ingin meminta maaf kepada Nishimiya atas kejadian yang menimpanya dulu. Bahkan, ia belajar bahasa isyarat. Tak disangka, ia melihat seorang gadis yang tidak lain adalah Nishimiya yang sudah dewasa. Lalu, Soya pun mengejar Nishimiya. Namun saat Nishimiya tahu kalau itu adalah Soya, ia langsung pergi karena mengingat kejadian saat di sekolah dasar. Soya mencari Nishimiya dan mengembalikan buku komunikasi yang dulu ia buang ke kolam. Lalu Soya meminta maaf kepada Nishimiya dan mengajaknya menjadi teman. Keadaan Soya sekarang sangatlah berbeda dengan dulu. Ia menjadi seorang yang penyendiri dan antisosial. Suatu hari, Soya melihat seorang siswa yang ingin diambil sepedanya. Lalu, ia meminjamkan sepeda miliknya kepada orang tersebut, sehingga dia berjalan kaki. Di tengah perjalanannya, dia melihat kupon roti dan berniat membawakan roti itu ke kelas Nishimiya. Namun, tindakannya dihalangi oleh seorang murid. Ia pun mengurungkan niatnya dan pulang ke rumah. Tiba-tiba datanglah siswa yang tadi meminjam sepeda milik Soya dan mengembalikan sepeda itu. Siswa ini bernama Nagatsuka. Akhirnya mereka menjadi teman. Beberapa hari kemudian, Soya kembali menemui Nishimiya di kelasnya. Namun, ia kembali dihadang oleh seorang murid yang mengaku sebagai pacarnya Nishimiya. Dan ternyata murid itu adalah adik dari Nishimiya sendiri. Dia mengaku sebagai pacarnya karena ingin melindungi kakaknya. Dan akhirnya Soya dan Nishimiya bertemu dan mengobrol bersama dengan menggunakan bahasa isyarat. Setelah itu, Soya bertanya kepada Nishimiya, apakah dia mau meminta nomor ponsel orang yang ingin dia hubungi. Nishimiya ingin meminta nomor Sahara, teman semasa SD-nya, dan Soya tidak memiliki nomor Sahara. Maka dari itu, dia pun berusaha mencari tahu keberadaan Sahara. Akhirnya, ia mengajak Nishimiya untuk menemui Sahara. Dan akhirnya mereka bertemu dengan Sahara yang sudah dewasa. Dan ternyata Sahara juga mempelajari bahasa isyarat. Lalu Sahara meminta maaf kepada Nishimiya karena telah pergi tiba-tiba pada saat itu. Dia juga berkata kalau selalu memikirkan Nishimiya. Namun dia sangat senang bisa bertemu dengan Nishimiya sekarang. Mereka berdua pun terus mengobrol menggunakan bahasa isyarat. Selayaknya besti lama yang lagi reunian gitu. Keesokan harinya, secara tidak sengaja Soya bertemu dengan Ueno, teman sebangkunya saat masih SD. Ueno pun bertemu dengan Nishimiya dan mengambil alat bantu dengar miliknya. Lalu Soya pun menolong Nishimiya dengan cara menghentikan tindakan Ueno tersebut. Di pinggir jalan saat mereka berdua ingin pulang, tiba-tiba Nishimiya mengungkapkan perasaannya kepada Soya. Namun Soya tidak mengerti apa yang dia katakan. Malahan Soya salah mengartikan maksud perkataan Nishimiya. Lalu Nishimiya pun pergi meninggalkan Soya. Keesokan harinya, saat Soya berada di kelas, ia mulai berteman dengan Kawai dan Mashiba. Soya benar-benar merasakan rasa pertemanan. Namun, di sisi lain, dia merasa apakah dia berhak mendapatkan kebahagiaan ini. Saat di taman bermain, Ueno menghasut Soya dengan mengatakan, kalau tidak ada Nishimiya, kita semua pasti akan bahagia dan tidak akan secanggung ini dengan Sahara. Dan Soya akan selalu berteman baik dengan Shimada. Namun, Soya menepis perkataan Ueno tersebut. Soya menjawab kalau soal Shimada dan dirinya, itu adalah hasil dari keputusannya sendiri, bukan karena Nishimiya. Lalu Ueno kembali bertanya, apakah Soya membencinya? Soya menjawab, ya bisa jadi. Kemudian Ueno pergi dan mengajak Nishimiya bermain wahana biang lala. Soya hendak menghentikannya, namun dengan sigap Yuzuru menggantungkan kamera di leher Nishimiya untuk berjaga-jaga. Keesokan harinya, Yuzuru datang ke rumah Soya dan memperlihatkan bukti video saat kakaknya dengan Ueno berada di biang lala kemarin. Sungguh mengejutkan, Ueno mengatakan kalau dia sangat membenci Nishimiya dan mengatakan hal-hal yang menyakitkan perasaan dan juga hati Nishimiya. Tapi Nishimiya hanya membalasnya dengan mengucapkan terima kasih. Bahkan Ueno bersikap kasar terhadap Nishimiya saat itu.
Tentu saja video tersebut membuat Soya dan Yuzuru mengetahui kebenaran yang terungkap. Soya pun bertekad untuk membuat Nishimiya menyayangi dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Yuzuru nampak murung karena kepergian neneknya. Soya yang tak sengaja melihat Yuzuru, ia pun menyapanya. Lalu Yuzuru menghampiri Soya dengan wajah cerianya. Walaupun ia bersedih, namun sebisa mungkin dia menyembunyikan hal itu. Kemudian mereka pun berbincang bersama. Keesokan harinya, Soya mengirimi pesan kepada Nishimiya. Ia bertanya apakah Nishimiya mau berjalan-jalan. Singkat cerita, mereka pun jalan-jalan dan menghabiskan waktu bersama hari itu. Mereka berdua semakin dekat dan juga semakin sering bersama. Mereka menghadiri festival bersama. Saat sedang asyik melihat kembang api, tiba-tiba Nishimiya pamit pulang duluan. Di saat itu, Soya memiliki firasat yang tidak enak, lalu pergi mengejar Nishimiya. Dan benar saja, ia melihat Nishimiya yang hendak melompat. Lantas, Soya langsung cepat menarik tangan Nishimiya agar ia tidak terjatuh ke bawah. Soya pun memohon kepada Tuhan agar memberikan ia kekuatan sekali ini saja, maka ia tidak akan melarikan diri lagi dan menghadapi dunia dengan memilih jalan yang benar. Dia pun sangat menyesal dengan perbuatannya dulu yang membuat hati Nishimiya terluka. Dia juga bertanya-tanya apakah dia benar-benar sudah meminta maaf. Lalu Nishimiya pun berhasil ditarik oleh Soya, namun naas, Soya malah terjatuh. Soya dirawat di rumah sakit. Tiba-tiba datanglah ibu Nishimiya dan tanpa diduga ia meminta maaf kepada ibu Soya karena Soya telah menyelamatkan Nishimiya. Scene pun berganti. Di situ kita melihat kalau Ueno sangat marah dengan Nishimiya karena membuat Soya seperti ini. Lalu ibu Nishimiya yang melihat itu pun tak terima dengan perlakuan Ueno yang kasar terhadap anaknya. Alhasil mereka pun bertengkar. Dan hal itu dihentikan oleh ibunya Soya. Kemudian ibu Soya menghampiri Nishimiya. Lantas Nishimiya pun meminta maaf kepada ibunya Soya. Ibu Soya memaafkan tanpa adanya rasa kesal ataupun marah sedikit pun. Beberapa hari kemudian, Nishimiya pun bermimpi kalau Soya ingin mengakhiri hidup. Saat ia terbangun dari tidurnya, ia langsung berlari mencari Soya. Nishimiya menangis, dan di tempat lain Soya tersadarkan dari sakitnya, lalu pergi mencari Nishimiya. Akhirnya mereka berdua bertemu. Mereka pun bertanya keadaan satu sama lain. Dan Soya juga meminta maaf kepada Nishimiya atas perlakuannya dulu, karena ia merasa kalau tidak pernah tulus meminta maaf kepada Nishimiya sebelumnya. Nishimiya pun menangis dan berkata kalau Soya terjatuh karena dirinya, lalu meminta maaf kepada Soya. Soya menenangkan Nishimiya yang menangis, dan ia meminta agar Nishimiya membantunya menjalani hidup. Akhirnya mereka pun saling berjanji satu sama lain. Setelah beberapa lama dirawat di rumah sakit, Soya pun pulang ke rumahnya. Lalu hari-harinya menjadi lebih berwarna dari hari-hari biasanya. Saat ia pergi ke sekolah, ia kembali berteman dengan teman-temannya dan mulai menatap wajah semua orang dan mendengarkan suara mereka. Cerita pun berakhir dengan bahagia, di mana Soya sudah memberanikan diri untuk kembali bersosialisasi kepada semua orang.